revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan sama. Sebelum belajar kita sama-sama berdoa dulu. Silakan Rapli untuk dipimpin membaca doa. Terima kasih, Rapli. Selanjutnya, ada yang tidak masuk hari ini? Bapak absen dulu aja ya, Bapak absen ya. Untuk hari ini, ketika Bapak menyebutkan nama kalian Bapak minta untuk apa coba? Menyebutkan nama-nama negara yang ada di dunia. Bebas, negara apapun ya. Jadi misalkan Bapak sebut, katakanlah Alia, kamu sebutkan namanya apa? Gitu ya. Bisa dipahami? Kan ya tadi. Alia. Anggun. Angkasa. Dadai. Fahmi. Farhan. Gladys. Jabar. Kanza. Khosi. Naufal. Nindi. Nizam. Padil. Rafli, Rama, Rizky, apa? Amerika, oke. Syakira, Tiara, oke. Kok kayaknya masih lemes sih? Coba Bapak mau tahu dulu, mau tes dulu. Hari ini coba Bapak kita akan belajar apa? Pelajaran apa? Matematika. Sebelum kita belajar, coba mau tes kesiapan kalian. Bapak mau tes kesiapan kalian. Kalau Bapak katakan tepuk satu, seperti yang kita lakukan ya, ini sudah biasa ya kalian lakukan. Coba, Bapak cuma hanya memastikan bahwa kalian sudah siap belajar. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Sekali lagi. Konsentrasi. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Oke? Matematika. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan minta kalian untuk sama-sama menyanyikan lagu. Oke? Menyanyikan lagu wajib nasional. Kenapa ini kita lakukan? Jadi untuk lebih kalian semua rasa nasionalisme dan mempunyai jiwa patriotisme dengan menyanyikan lagu wajib nasional tersebut. Kita sama-sama. Silakan berdiri. Oke, baik. Lagunya Maju Tak Gentar. Kita menang. Bergerak serentak menerjang terjang, tak gentar bergerak serentak menerjang terjang, tak gentar menyerang majulah menang. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita melanjutkan masuk ke materi pembelajaran, sebelumnya Bapak mau ingatkan kembali materi yang sebelumnya pernah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu kita belajar tentang apa? Yang lalu? KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Kalau kamu masih ingat, pada saat itu di pertemuan sebelumnya Bapak kasih contoh dua orang anak ya, di mana si A dan si B waktu itu Bapak istilahkan, yang satu mempunyai jadwal 2 hari yang sekali, jadwal renang 2 hari sekali, yang satunya lagi 3 hari sekali. Tetapi pada saatnya nanti itu si anak yang 2 orang itu mempunyai nantinya akan berbarengan.
mempunyai jadwal berbarengan. Meskipun dia 2 hari sekali, tapi yang satu 3 hari sekali, tapi akan ada waktu di mana dia ketemu bareng. Oke, di mana materi ini sangat-sangat berkaitan, atau materi sebelumnya yang pernah kita pelajari sangat berkaitan dengan bilangan pecahan yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya, sebelum Bapak masuk materi, ada nggak yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya tentang bilangan pecahan? Coba mungkin. Siapa? Angkasa mungkin? Kenapa kita harus belajar pecahan? Baik, good question, pertanyaan yang bagus. Kenapa kita harus belajar pecahan? Pecahan itu akan sangat, bahkan bukan akan sangat ya, sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misalkan ketika kamu akan membagi, katakanlah membagi sebuah pizza. Misalkan ya, bagi sebuah pizza. Anggap ini pizza, kue. Kue ini bukan katakan ya, ini adalah satu buah kue. Ketika kamu akan bagi kepada 4 orang, maka si kue ini otomatis kita bagi 4 dong, ya kan? Nah, berarti si masing-masing yang kita bagi itu dapat berapa bagian? Kalau dari gambar ini aja, dari model ini, dapat berapa? 1 bagian dari 4. Ini kan 1/4. Jadi masing-masing orang itu dapat 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Itu angkasa. Jadi, kenapa kita harus belajar pecahan? Jadi, kamu ketika membagi sebuah pizza, kamu akan membaginya nanti dengan sama besar atau sama banyak. Begitupun misalkan orang tua kamu ketika akan memasak, mama misalkan ya, atau ibunda, kan biasanya suka ada tuh ngelihat resep yang ada di televisi atau di sosmed, terus 1/4 sendok makan misalkan gitu kan, apa gitu bumbunya kan gitu kan, pernah dengar nggak? Nah, seperti itu. Coba bayangkan kalau nggak ada pecahan. Gimana? Berarti harusnya 1/4 dimasukin aja 1 gelas misalkan. Kan nggak mungkin kan? Seperti itu kira-kira. Ada lagi kira-kira yang bertanya? Ada lagi? Ada lagi? Hah? Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Kita lihat, Bapak akan sampaikan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, lihat di sini. Jadi, dengan mengamati gambar pada media pembelajaran PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi bilangan pecahan dari berbagai model konkret. Model konkret itu artinya yang nyata, yang tadi sebetulnya yang Bapak sampaikan tadi itu, yang Bapak uji itu namanya konkret. Konkret itu artinya nyata. Melalui aktivitas pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat membandingkan pecahan dengan menggunakan model konkret. Lagi-lagi model konkret ya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui aktivitas pengamatan lingkungan sekitar, serta gambar pada media pembelajaran, peserta didik dapat mengurutkan, menjumlahkan, dan mengurangi pecahan dengan penyebut sama dan penyebut berbeda. Jadi, nanti setelah pembelajaran kali ini, diharapkan kalian itu akan mampu nantinya untuk mengurutkan, menjumlahkan, dan mengurangi pecahan dengan penyebut yang sama ataupun penyebut yang berbeda. Seperti itu. Oke, untuk lebih memahaminya, kalian Bapak minta untuk menyimak atau menonton video agar kalian lebih mendapatkan pencerahan, dalam artian pemahaman baru. Kalau tadinya kalian masih lupa tentang pembelajaran di kelas 4 tentang pecahan, dengan kalian menonton video akan mengingat kembali. Durasinya kurang lebih 4 menit, kalian simak baik-baik, karena nanti setelah menonton video, Bapak akan lakukan tes formatif melalui kuisis ya. Jadi nanti ada 2 tes yang kita akan lakukan. Yang pertama tes formatif mandiri ya, masing-masing. Yang kedua nanti ada di kegiatan nanti itu diskusi kelompok. Sesuai yang sudah kita bentuk, kelompoknya ini terbagi menjadi 3 kelompok. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang kita simak baik-baik video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat datang kembali di video pembelajaran hari ini bersama Pak Guru MPS. Kami membeli pizza. Ia tadi membelinya untuk pelajaran anak dan misi sama baru. Ambil membeli pizza menjadi 4 bagian sama baru. Andi, Ryan, Anna, dan Lucy masing-masing mendapat 1/4 pizza
sasa. Saat kue dibagi menjadi 4 bagian, setiap potongan kue itu disebut dengan pecahan. Jadi pecahan menunjukkan bagian dari keseluruhan sesuatu. Pecahan juga dapat terapkan dalam bentuk asiran. Jika kita kasih satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/2 atau setengah. Jika kita kasih satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/3 atau sepertiga. Jika kita kasih satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/4 atau seperempat. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan nilai. Apa itu pecahan nilai? Pecahan nilai adalah pecahan yang berbeda angkanya tetapi memiliki nilai yang sama. Pecahan nilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan dua jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2/8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1/4 dan 2/8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara menunjukkan senilai adalah dengan mengalihkan atau mengganti penggalan dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8/12. Cara pertama dengan perkalian. Misal, 8 dikali 2, 12 dikali 2. Hasilnya 16/24. Cara kedua dengan pembagian. Misal, 8 dibagi 2, 12 dibagi 2, sama dengan 4/6. Jadi, pecahan senilai dari 8/12 adalah 16/24 atau 4/6. Nisa mempunyai martabak 8 rasa sama besar, yaitu rasa coklat, tiramisu, keju, teh hijau, oreo, karamel, nanas, dan stroberi. Nisa memberikan teman bagian yang karamel dan stroberi. Nisa memberikan bagian rasa nanas kepada Lukas. Berapa dengan bagian yang Nisa berikan kepada teman-temannya? Baik, sudah selesai nonton videonya. Setelah kalian menonton video, coba sekarang Bapak mau tanya sama kalian. Apa yang kalian ketahui tentang bilangan pecahan? Setelah menonton video saja dulu. Sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut. Kita lihat sama-sama bahwa si pizza ini ada berapa potong. Nih, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika si Nisa berikan pizza tersebut kepada Komang, dikasih berapa tadi pizzanya? Masih ingat? 1. Yang dikasih 2 siapa tadi? Hah? Komang 1. Anggap misalkan Nisa mau kasih kuenya itu ke angkasa, misalkan 1. Berarti angkasa dapat berapa bagian? 1 dari 8. Oke? Kalau misalkan yang diberikannya itu 2 orang. Oke, 2 orang ya. Katakan angkasa dengan Gladys misalkan. Angkasa 1/8. Lalu dikasih lagi 1 bagian lagi sama Gladys. Jadi yang sudah diberikan itu kuenya ada berapa pizzanya? 2/8. 1/8 ke angkasa, 1/8 ke Gladys. Berarti kalau ditanya berapa kue yang tersisa potongannya? Ini dihitung. Ini kan yang gambar biru ini, yang warna biru. Kalau tadi di video itu yang diarsir ya, yang diarsir. Ini kan 1/8, 1/8. Ada 2 dong, ya kan? Lalu yang tersisa ini berarti yang belum diberikan ada berapa bagian? 6, betul. 6/8. Itulah yang akan kita pelajari. Ya, jadi dari 1 pizza ini diberikan kepada 1 atau 2 orang, kepada Gladys dan angkasa. Berapa sisa yang belum diberikan?
6/8. Baik. Jadi kalau ditanya apa itu pecahan, pecahan adalah bagian dari keseluruhan, di mana dalam pecahan itu terdiri dari pembilang, kita simbolkan dengan A ya, di sini kita simbolkan dengan A. Ingat, pembilang itu letaknya ada di atas garis, di atas garis ini disebut pembilang. Yang kedua di bawahnya itu adalah disebut penyebut. Penyebut, ingat posisinya jangan ketukar. Pembilang itu di atas, penyebut di bawah. Nah, di sini ada keterangan nih, lihat. A dan B adalah bilangan bulat, di mana B tidak sama dengan 0. Oke? Tidak sama dengan 0. Jadi B di sini maksudnya penyebut, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Coba ada yang mau bertanya sampai sini? Oh, sih, kenapa? Itu kenapa Bapak katakan B tidak boleh sama dengan 0? Pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan untuk Hosi. Gini, kan tadi Bapak punya pizza. Atau bukan lagi sini saya, katakan Bapak yang punya pizza. Utuh dong ceritanya pizza ini, utuh. Kalau tadi Bapak berikan pizza ini kepada Angkasa ataupun kepada Gladys, ada orang yang akan dibagi kan? Artinya Bapak ambil dong, satu gitu kan? Kalau pertanyaan Hosi, kenapa penyebutnya tidak boleh lebih dari tidak boleh sama dengan 0? Kalau Bapak kasih misalkan yang mau dikasihnya 0 tidak ada. Pizza ini kira-kira bisa dikasih apa enggak? Enggak kan? Enggak kan? Berarti utuh dong. Karena tidak ada orang yang akan kita berikan. Paham sampai sini? Paham sih? Coba. Kalau misalkan pizza ini Bapak mau kasih ke 0 orang, masa nggak mungkin kan? Nah, itulah kenapa dalam bilangan pecahan B-nya ini atau penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin yang lain? Sebelum kita lanjut? Nggak ada? Oke, nah pecahan bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari. Tadi Bapak sudah sampaikan ya bahwa pecahan itu bisa untuk memasak, maksudnya ditemukan dalam memasak, membagi makanan, mengukur panjang misalkan gini, atau mengukur waktu. Nah, misalkan, katakan, coba Bapak tanya, 1 jam ada berapa menit? 60 menit. Misalkan kita punya waktu 1/4 jam lagi misalkan untuk menuju istirahat katakan. Berapa yang dimaksud 1/4 jam dalam konteks itu berapa menit? Dari mana kalian tahu? Karena 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau misalkan 1/4 jam, artinya kalau 1/4 jam itu kan 1 jam 60 menit gitu kan? 60 menit. Berarti kalau 1/4 jam artinya 1/4 dikali 60. Berarti hasilnya adalah 1 kali 60 dibagi 4 sama dengan 15 menit. Gitu ya? Oke, lanjut. Tadi pada tujuan pembelajaran, kalian diminta atau diharapkan mampu atau dapat mengurutkan bilangan pecahan. Bagaimana sih cara mengurutkan bilangan pecahan? Kalian lihat contoh berikut ini. Di sini ada perintahnya, tuliskan urutan pecahan-pecahan berikut pada garis bilangan. Ya, di sini ada pecahan 3/6. Kalian lihat, kelihatan tidak? Kelihatan? 3/6, 1/6, 4/6. Perlu kalian ketahui, dalam mengurutkan bilangan pecahan, untuk penyebutnya yang sama ya, untuk yang berpenyebut sama, kalian cukup fokus pada pembilangnya sama. Kita lihat, nah di sini ada garis bilangan. Tadi karena penyebutnya 6, maka kita buat garis bilangan ini menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada yang mau ke depan? Coba bantu Bapak. Nah, coba kamu ke depan. Fadil, Nizam. Kira-kira yang 3/6, 1/6, 4/6 ini ada di posisi mana? 3/6 dulu deh. 3/6 posisinya di mana kira-kira? Di situ. Coba kita lihat sama-sama. Kita lihat dia pindah kemana? Betul nggak, teman-teman? Betul ya? Betul. Oke, terima kasih. Nizam, terima kasih. Sekarang ada yang mau ke depan lagi? Coba Bapak lihat. Silahkan. Coba posisi 1/6. Coba kita lihat apakah betul yang ditunjuk oleh Jabar. Betul teman-teman. Tepuk tangan untuk Jabar. Selanjutnya tinggal satu lagi. Oke, Angkasa, coba. Kira-kira 4/6 ada di mana dia posisinya? Oke, kita lihat coba. Betul juga saudara, tepuk tangan. Hebat. Gitu ya. Semakin besar pembilangnya, maka
nilainya pun semakin besar. Jadi urutannya adalah 1/6, 3/6, 4/6. Bisa dipahami? Sebelum kita lanjut? Kita lanjut ya, sebelum kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Kalian lihat di sini. Ayo bantu Rani. Jadi kamu diminta untuk bantu Rani. Rani lagi kebingungan. Oke? Rani memiliki sejumlah pecahan kue yang terdiri dari pecahan berikut. 1/4, 1/3, 1/6, 1/8. Jika Rani ingin menyusun pecahan-pecahan ini dari yang terkecil ke yang terbesar, bagaimana urutan? Ini berapa bagian? Yang itu. Totalnya ada 4. Tetapi yang diarsir atau yang ada warnanya berapa? Berarti ini 1/4 ya, 1/4 ini ya. Kalau ini 1/3. Kalau ini 1/6 ini 1/8. Dari mana kalian lihat? Kalian bisa jawab tidak? Di belakang yang mana? Di bawah ya, maksudnya ini Bapak buatnya harusnya per. Di sini lihat, ada 1/4, 1/3, 1/6, 1/8. Artinya penyebutnya tidak sama kan? Lalu gimana Pak caranya untuk membantu Rani tadi biar bisa diurutkan? Betul sekali. Jadi kita harus mencari KPK. Makanya tadi di awal pembelajaran Bapak sampaikan, materi KPK itu sangat berkaitan erat dengan pembelajaran kali ini. Oke? Di sini sudah Bapak sajikan kelipatan 3, kelipatan 4, 6, dan 8. Berapa KPK dari 3, 4, 6, dan 8? 24. Jadi KPK dari 3, 4, 6, dan 8 adalah 24. Untuk dijadikan 24 itu kita kalikan berapa? Kita harus kalikan berapa? Kalau penyebutnya kita kalikan 6, maka pembilangnya pun kita kalikan 6. Kira-kira pembilangnya jadi berapa nih di sini? Coba. Dari mana? 1 kali 6 ya, bukan kali 6. 1 kali 6. Coba kita lihat apakah betul jawabannya? Betul. Jadi ini namanya pecahan senilai. 1/4 itu sama dengan 6/24. Paham kira-kira? 3 dikali berapa yang hasilnya 24? 8. Kita lihat apakah betul? Betul. Betul angka saya. Jadi penyebutnya kita kalikan dengan 8, maka hasilnya 24 kan? Maka pembilangnya pun kita kalikan 8. Kita lihat berapa hasilnya ya pembilang? 8. Selanjutnya 1/8 kita kalikan berapa supaya menjadi 24? 3. Oke, kali 3. Berarti kalau bawahnya kali 3, atasnya pun kita kali 3. Hasilnya? 3. Nah, sekarang kan sudah ketemu kan? Jadi penyebutnya sama-sama, keempatnya itu 24. Lihat kan? Kalian bisa bedakan nggak? Kalau tadinya penyebutnya berbeda, ada 4, ada 3, ada 6, ada 8. Sekarang sudah sama belum penyebutnya? Nah, berarti langkah selanjutnya harus diapain? Ketika penyebutnya sudah sama semua, apa langkah selanjutnya? Mengurutkan. Cara mengurutkan gimana? Kita lihat hasilnya. Nah, ini pecahan senilai tadi udah ya. Ini pecahan senilai namanya. Nah, ini. Jadi ketika kita diminta untuk mengurutkan, urutan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 1/8. Lihat nih 1/8. 1/8 dari mana, Pak? 1/8 itu dari 3/24. Ini nih 1/8 sama dengan 3/24. Jadi urutannya adalah 1/8, 1/6, 1/4, 1/3. Paham kira-kira? Ibu membeli buah anggur 1/5 kg. Kemudian ayah membeli buah jeruk 1/2 kg. Berapa total buah yang dibeli ayah dan ibu? Kalimat matematikanya seperti apa? Yaitu anggur yang dibeli ayah berapa? Berapa tuh? 1/5. Lalu yang dibeli ibu? 1/2. Sudah bisa langsung dijumlahkan? Belum. Kenapa? Pinter. Karena penyebutnya belum sama. Berarti kita harus apain? Langkah-langkah penyelesaian. Cari KPK dari 5 dan 2. Jadi, KPK dari 5 dan 2 berapa? 10. Betul? Kita lihat apakah betul? Ini contohnya ya. Jadi yang pertama dikalikan dulu, dibagi 5, dikali 1, lalu hasilnya adalah 2. Betul. Ya. Sekarang sudah bisa dijumlah belum? Karena penyebutnya sudah sama ya kan? Sama-sama berpenyebut 10. Berarti langkah selanjutnya adalah menjumlahkan pembilang dengan pembilang. Berapa 2 ditambah 5? 7.
Kita lihat 7/10 betul atau tidak? Betul ternyata. Tepuk tangan untuk kalian. Kalau tadi cara yang biasa mencari dengan kelipatan, kalau ini cara cepatnya. 1/5 sama, soalnya 1/5 ditambah 1/2. Jadi yang kalian lakukan adalah, kalian lihat di sini, yang kalian lakukan adalah mengalihkan perkalian silang. Jadi kiri atas dikalikan ke kanan bawah. Berapa kiri atas kali kanan bawah? 1 kali 2 berapa? 2. Lalu penyebutnya adalah 5 dikali 2 berapa? 10. Ditambah kanan atas dikalikan dengan kiri bawah. Hasilnya 7/10. Sama tidak dengan cara yang tadi? Nah, 7/10 kan? Kalau ini cara yang biasa, kalau ini cara cepat. Kira-kira kalian lebih suka yang mana? Cara cepat. Sudah paham? Coba Bapak mau tes. Kalau misalkan 2/3 ditambah 1/2 misalkan. Coba gimana? 2 dikali 2 4/6 ditambah 1 dikali 3/6. Hasilnya 7/6. Ketika sebuah pecahan di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita harus sederhanakan. 7 dibagi 6 dapat berapa? 1. Iya kan? 1. Kalian tuliskan 1 di sininya per. Nah, apa penyebutnya tetap di sini? Nah, sekarang caranya 1 dikali 6 berapa? 6. Tadi kita punya pembilang berapa? 7. Berarti kita punya sisa berapa? 1 kan? Satunya kita taruh di sini. Jadi artinya 7/6 itu sama dengan, ini namanya pecahan campuran ya, sama dengan 1/6. Coba kalau Bapak ubah ini ke pecahan biasa, gimana caranya? 3 dikali 2 atau dari atas bisa. 3 dikali 2 berapa? 6. 6 ditambah 1 berapa? 7/3. Ya? Bisa dipahami? Bisa. Baik, kita lanjut. Sebentar, kita lanjut. Ini sudah tadi ya pengurangan. Nah, untuk pengurangan sama dengan penjumlahan. Jadi yang membedakan itu operasinya apa? Apakah penjumlahan atau pengurangan? Adapun caranya itu sama, gitu ya. Oke, coba soalnya apa dulu soalnya? Ada kesulitan? Kita lihat. Di sini yang diminta apa? Rani sedang membuat kue. Dia perlu menambahkan 3/4. 3/4. Maju ke depan. Siap? 1, 2, 3. Kelompok siapa? Teteh. Kita lihat siapa yang maju ke depan. Siapa itu? Alia. Jawaban kamu berapa? Bapak mau tanya, kamu melakukannya seperti apa dulu? Mencari KPK. KPK dari berapa itu? Dari 4 dan 3. Berapa KPK-nya? 12. Lalu langkah siapkan barcode-nya. QR code-nya disiapkan. Sudah? Coba Bapak lihat. Mun salah, Anggun betul, Ramadan salah. Coba kita lihat. Coba, udah baru 9 ini. Baru 9 orang. 10, 14, 15, 6. Coba kita lihat. Wih, betul semua. Keren, tepuk tangan. Lagi. Ini soal kelima kan? Ya, anggap ini soal kelima, soal terakhir. Coba kita lihat. Baru 12, 13, 3 orang lagi. Nah, posisi tertinggi, lihat di sana ada posisi tertinggi siapa itu? Umar Hosi Abdul Karim yang pertama, yang kedua Muhammad Rafli An-Nazili, yang ketiga Muhammad Jabar, yang keempat Muhammad Fahmi. Oke? Gimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Apa yang kalian dapat ilmu hari ini? Sebelum kita tutup pembelajarannya, Bapak mau tanya dulu. Apa itu pecahan? Coba Bapak tanya. Bagian dari keseluruhan. Betul sekali Anggun. Pintar. Tepuk tangan untuk Anggun. Dan Bapak kasih PR dulu sama kalian untuk dikerjakan di rumah. Sebelum kita akhiri, sekalian
kamu mencatat. Ini nanti Bapak mau refleksi kalian. Apa yang kalian rasakan pada pembelajaran kali ini? Tolong nanti diisi ya, refleksi pembelajaran hari ini ya. Jadi sebelum kita tutup, Bapak pelajari pada pembelajaran hari ini adalah yang mana bahwa pecahan itu adalah dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Dalam hal apa? Waktu, betul Jabar, waktu. Di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan tentang materi pecahan, tetapi nanti nah kalian harus bisa dulu di materi ini. Nanti kita akan tentang desimal, pecahan desimal ya di pertemuan besok. Kita akhiri pertemuan kali ini. Silakan Noval dipimpin dulu doa. Bapak minta Noval, kalau tadi Rafli sekarang Noval. Baik, terima kasih Noval. Oke, Bapak akhiri sekian. Kita ketemu minggu depan untuk pelajaran matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.